Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulia Aziza NPM 1941017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi menceritakan kembali cerita rakyat yang didengar ataupun yang dibaca. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Adapun pengertian lain dari cerita rakyat yaitu cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Ciri-ciri cerita rakyat disampaikan secara turun-menurun, tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali membuatnya, bersifat tradisional, mempunyai banyak versi dan variasi, memiliki bentuk-bentuk yang klise baik dalam susunan atau dalam cara pengungkapannya. Bersifat anonim, maksudnya tidak ada nama pengarangnya. Cerita rakyat yang disampaikan secara lisan tersebar kaya akan nilai-nilai luhur. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menceritakan kembali isi dari cerita rakyat. Poin pertama yaitu membaca secara keseluruhan isi cerita. Yang dimaksudkan adalah kita harus membaca teks tersebut dari awal hingga akhir agar kita tahu atau paham betul jalan cerita tersebut. Poin kedua yaitu mencatat tokoh dan penokohan, latar dan alur cerita. Yang pertama yaitu tokoh. Yang dimaksud tokoh yaitu seseorang yang memerankan karakter. Yang kedua yaitu latar. Latar bisa berupa tempat, waktu, dan suasana. Lalu yang ketiga yaitu alur. Alur dimulai dari perkenalan, permunculan masalah, klimaks, penurunan masalah, dan penyelesaian. Poin ketiga yaitu mencatat gagasan pokok. Ini berkaitan dengan poin 1. Jika kita membaca keseluruhan isi cerita, kita nanti akan tahu gagasan pokok apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut. Poin keempat adalah menceritakan kembali isi cerita rakyat secara lisan atau tulis. Ini adalah salah satu cerita rakyat yaitu Timun Mas dan Buto Ijo. Mari kita simak cuplikan dari ceritanya. Kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemunculan Buto Ijo itu. Hei wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni. Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini.
Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Ah, apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika dia berusia 6. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.